Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti kita pagi hari ini, yaitu uraian serta penjelasannya, baik makna maupun gramatikalnya, surah Al-Kahfi ayat 109 oleh Ibu Amalia yang akan mendampingi Ustadz Rijal Al-Hasani. Kami sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu Bu. Bu gimana Bu? Alhamdulillah sehat Ustadz. Assalamualaikum Ibu Amalia. Waalaikumsalam Bu Dwi. Oke, udah siap ya. Baik Ustadz dan Ibu Amalia kami persilahkan Syukran Bu. dengan hormat. Syukran Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya yang tak mampu kita untuk menghitungnya, terutama nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai, satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi beragama Islam dan hanya agama Islamlah yang ada di sisi Allah. Dan kita alhamdulillah Allah berikan itu. Dan Allah berikan kita nikmat iman. Dengan iman ini kita mampu untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larang-larangannya. Terberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan normal dan sempurna. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal dalam menghadap Allah nantinya. Dan yang paling besar yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran tidak semua orang Allah berikan kepada orang, tidak semuanya. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang Allah sayangin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang Allah sayangi, sehingga dititip rasa cinta Quran ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dan kita tugasnya memelihara rasa cinta Quran itu. Kita sudah janji bahwa kita tidak akan pernah lagi berpisah dengan Al-Quran. Al-Quran selalu kita geluhkan setiap hari. Kita selalu siapkan waktu kita untuk Al-Quran. Bagi kita, tidak ada hari berlalu tanpa berinteraksi dengan Quran. Apakah itu membacanya, menerjemahkannya, dan sebagainya. Tidak ada hari yang terlewat tanpa membahas Al-Quran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tadinya kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan adanya wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, maka kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan pada hari yang mulia ini, hari Jumat ini, kita berbanyak selawat kepada beliau agar nanti beliau mengenal kita. Pada saat Yaumul Hisab, kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan kita
bergandeng tangan dengan beliau memasuki surganya Allah. Alhamdulillah, itu harapan kita semuanya. Barang siapa yang baca selawat pada Nabi, maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita akan membahas surat Al-Kahfi ayat 109. Dan insya Allah, alhamdulillah saya pagi ini didampingi oleh Ibu Amalia Amin. Assalamualaikum Ibu Amalia. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ibu Amalia di mana posisi sekarang? Pondok Kelapa Ustadz. Ah, Pondok Kelapa Ustadz. Pondok Kelapa itu dekat Pondok Bambu ya? Dekat-dekat dikit lah. Pondok Kelapa, Pondok Kerambi, Pondok Pinang sama ya? Pondok Kopi. Dekat Pondok Kopi Pak Ustadz. Oh, Pondok Cabe lebih jauh lagi Pak. Pondok seberang laut tuh Pak. Ambon lebih jauh lagi. Pondok Ustadz. Cabe. Pondok Cabe Cabe. sama saya. Kopi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pondok Cabe. Laki Febrina tuh Ustaz. Oh gitu, dekat Bapak Dr. Febrina ya. Oh iya. Iya. Sudah siap Bu Amalia ya, ayat 109 sekarang. Allah Ustadz. Alhamdulillah. Berapa lama persiapannya Bu Amalia? Kalau nggak ada ini. Ustadz. Oke. Oke, baik Bapak Ibu semuanya mungkin dibantu oleh Bu Nel untuk dulu yang lain. Bantu dulu Bu Nel. Amelia. Oke Bu Amalia, nanti Bu Amalia buka ya. Buka Bu Amalia, buka Bu Amalia, buka Bu. Buka Bu Amalia. Oke ya. Buka Bu Amalia. Buka mic-nya. Bu Amalia buka mic buka. Mic-nya buka, mic. Mic-nya. Mang tutup Ustadz. Buka lagi kameranya. Kameranya buka Bu Amalia. Oh. Mic-nya ketutup, mic-nya. Mute. 109 Al-Kahfi ya Bu Amalia ya. Ya Ustadz. Alhamdulillah. Siap Bu Amalia ya? Ya, Assalamualaikum. Silakan Bu Amalia. Yang saya hormati Ustadz Rizal Ahsani, yang saya hormati para pembimbing, teman-teman, bapak-bapak dan ibu semua yang hadir pada Zoom kajian Ahsani pagi ini. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menerjemahkan ayat 109 Al-Kahfi secara gramatikal Ahsani. Sebelumnya saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfida kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat ini akan saya penggal menjadi 25 penggalan. Penggalan pertama yaitu kul. Bentuknya KKP. Akar pelakunya anta. Kul dengan pelaku anta ini dibentuk dari KKSAD takulu. Dibuang ciri KKSAD-nya ta, kemudian lamnya dimatikan. Jadi kul, di tengahnya masih ada waw mati, kemudian yang waw mati dimatikan lagi. Jadi tinggal kul. Dengan akar kata koala menjadi kola. Koala menjadi kola ini juga merupakan kaidah sia nomor 2. Yaitu dalam akar kata waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Asalnya koala dibaca kola. Kolanya fa'ala artinya katakanlah oleh engkau. Dapat dilihat di halaman 360 Kamus Mahmud Yunus. Penggalan kedua, lau adalah huruf artinya jikalau atau sekiranya. Penggalan ketiga, kana bentuknya KKL, ciri KKL-nya di akhir katanya berharakat fathah. Pelakunya huwa, katanya kewana menjadi kana, polanya fa'ala, artinya dia adalah. Dapat dilihat di halaman 386 Kamus Mahmud Yunus. Al-bahru, kata benda, ciri kata bendanya berawalan alif lam dan di tengah katanya berharakat sukun. Akar katanya bahiro, polanya fa'lun. Artinya lautan, dapat dilihat di halaman 57 Kamus Mahmud Yunus. Midadan, kata benda. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Akar katanya madada jadi madda. Pola kata bendanya fi'alun, artinya tinta.
dapat dilihat di halaman 414 Kamus Mahmud Yunus. Li huruf jar artinya untuk. Huruf jar ini menyebabkan akhir kata kasrohkan kata benda sesudahnya. Kalimati Robbi merupakan kata benda majemuk. Terdiri dari 3 kata yaitu kalimati, Robbi, dan Yasukun. Kalimati merupakan kata benda, ciri kata bendanya ada tamarwutoh pada akhir katanya. Kalimati ini merupakan kata benda jamak karena ma yang harokatnya harokatnya panjang. Akar katanya kalama, pola kata bendanya fa'ilatun, artinya kalimat-kalimat, dapat dilihat di halaman 381 Kamus Mahmud Yunus. Robbi kata benda, Robbi ini sebenarnya karena ketempelan ya menjadi Robbi. Aslinya Rabbun, jadi berakhiran domah tain, ciri kata bendanya. Artinya, akar katanya Robba, artinya Tuhan, dapat dilihat di halaman 136 Kamus Mahmud Yunus. Ya sukun kata ganti, artinya aku. Jadi kalimat Robbi artinya kalimat-kalimat Tuhanku. Penggalan ke-10. La huruf artinya sungguh. Penggalan ke-11, nafida merupakan KKL, ciri KKL-nya karena akhir katanya berharakat patah. Pelakunya huwa, akar katanya nafida, polanya fa'ala, artinya dia telah habis. Dapat dilihat di halaman 461 Kamus Mahmud Yunus. Al-bahru merupakan kata benda, ciri kata bendanya berawalan alif lam dan di tengah katanya berharakat sukun. Akar katanya bahiro, polanya fa'lun, artinya lautan, dapat dilihat di halaman 57 Kamus Mahmud Yunus. Al-bahru ini karena akhir katanya domah, dia merupakan subjek dan pelaku dari huwa yang ada pada nafida. Qabla merupakan kata benda, ciri kata bendanya adanya di tengah katanya berharakat sukun. Akar katanya kabula, artinya sebelum, dapat dilihat di halaman 330 Kamus Mahmud Yunus. An huruf artinya bahwa, dapat dilihat di halaman 50 Kamus Mahmud Yunus. An ini merupakan salah satu huruf yang terdapat di bunga rampai yang dapat mempatahkan baris terakhir dari KKSAD sesudahnya. Penggalan ke-15, tanfadu, KKSAD. Ciri KKSAD-nya berawalan ta dan akhir katanya domah. Pelakunya hia, akar katanya nafida, polanya fa'ala, artinya dia akan habis, dapat dilihat di halaman 461 Kamus Mahmud Yunus. Kalimatu Robbi merupakan kata benda majemuk, terdiri dari 3 kata, yaitu kalimatu, Rabbi, dan yasukun. Kalimatu Rabbi, ciri-ciri kata bendanya ada tamarbutoh di akhir katanya. Kalimatu Rabbi ini merupakan kata benda jamak. Akar katanya kalama, pola kata bendanya fa'ilatun, artinya kalimat-kalimat, dapat dilihat di halaman 381 Kamus Mahmud Yunus. Kalimatu ini karena akhir katanya domah, dia merupakan subjek dan pelaku dari ya yang ada pada tanfada. Rabbi, jadi kata bendanya tadi berakhiran domah tain. Akar katanya robba, artinya Tuhan, terdapat di halaman 136 Kamus Mahmud Yunus. Walau merupakan huruf, artinya meskipun, dapat dilihat pada halaman 405 Kamus Mahmud Yunus. Jina merupakan KKL, ciri KKL-nya ada akhiran na. Untuk mencari akar katanya, ini merupakan kaidah SIA nomor 4, yaitu dalam KKL setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola kil, yaitu kasroh sukun, maka tambahkan huruf ya di tengah
di tengahnya, dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi dari jaya A berubah menjadi ja. Jikna ini pelakunya nahnu, akar katanya ja'a, polanya fa'ala, artinya kami telah datangkan. Dapat dilihat di halaman 95 Kamus Mahmud Yunus. Bi adalah huruf jar, artinya dengan. Huruf jar ini dapat mengkasrahkan kata benda sesudahnya. Mithlihi merupakan kata benda majmuk terdiri dari dua kata, yaitu mithli kata benda dan hi kata ganti. Jadi kata benda misli terdapat sukun di tengah katanya. Akar katanya masalah, artinya semisal. Dapat dilihat di halaman 410 Kamus Mahmud Yunus. Hi kata ganti artinya nya. Jadi mislihi artinya semisalnya. Madadan merupakan kata benda, ciri kata bendanya berakhiran tanwin, akar katanya madada menjadi madda, pola kata bendanya fa'alun, artinya tinta. Terdapat di halaman 414 Kamus Mahmud Yunus. Jadi kalau diterjemahkan semuanya, katakanlah Muhammad, sekiranya dia lautan menjadi tinta untuk penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh akan habislah lautan sebelum akan habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun telah kami datangkan semisalnya tinta sebanyak itu lagi. Alhamdulillah. Mumtaz ya Bu ya, lancar ya. Alhamdulillah. Berapa lama latihan tadi Bu? Ini kurang lebih 2 minggu Ustaz. Alhamdulillah 2 minggu ya. Siapa bimbing Bu? Ya Ustaz. Yang bimbing siapa Bu? Pak Dasril Ustaz sama kakanda kami yang ada di grup pagi, semua teman-teman. Alhamdulillah. Lancar Bu ya, Mumtaz ya. Oke, saya nak nambah lagi gramatikal, nanti mungkin melalui diskusi nanti jawab aja kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Baik, secara konteks kita terjemahkan sedikit, ini mungkin ayat tentang tauhid ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah tadi ya, katakan. Tadi katakan kita juga harus paham. Katakanlah, laukanal bahru midadan. Seandainya lautan itu menjadi tinta. Nah, lautan menjadi tinta Bapak Ibu ya. Saya membayangkan bagaimana lautan jadi tinta. Qul laukanal bahru midadan likalimati rabbi. Untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Untuk menulis pengetahuan-pengetahuan Allah. La nafadil bahra qabla an tanfada kalimat rabbi. Untuk menulis kalimat-kalimat Allah, sungguh la nafida, sungguh habis al-bahru, lautan itu. Habis lautan itu qabla an tanfada kalimat rabbi. Sebelum habis kalimat-kalimat Allah. Bapak Ibu, kita coba merenung dalam diri sendiri ya, betapa luasnya ilmu Allah. Saya pribadi mungkin kalau saya coba totalkan dari kecil, saya dari mulai menulis sampai sekarang saya tulis, kalau saya kumpulin tinta kurang lebih 1 gelas nggak cukup, mungkin belum habis 1 gelas, apalagi kalau 1 ember. Nah, kalimat-kalimat Allah 1 lautan itu habis lautan, belum selesai kalimat Allah. Betapa kecilnya kita di mata Allah. Jadi dari semua sisi kita nggak ada apa-apanya. Kita hanyalah ciptaan Allah. Tugas kita hanya mengabdi kepada Allah. Ini dari sisi ciptaan. Belum kemarin dari sisi bagaimana langit dan bumi betul luasnya. Betapa luasnya cakrawala alam ini semesta ini. Ini dari dirimu aja Allah katakan, andai saja untuk menulis kalimat-kalimat Allah, pengetahuan Allah, lautan jadi tinta, habis lautan itu, maka ilmu Allah belum habis. Maka ada yang lain juga ada, ditambah lagi sebanyak itu. Ditambah lagi sampai 7 kali tambah. Belum habis ilmu Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafadil bahra. Sungguh habis lautan itu qabla sebelum antan fada kalimat rabbi. Walau ji'na bimisli madadan. Walaupun didatangkan lagi sebanyak itu tinta. Bapak Ibu sekalian, betapa luasnya ilmu Allah untuk menuliskan tentang diri kita sendiri aja, diri kita ya, ditetapkan oleh Allah, kapan usia kita, bagaimana rezeki kita,
jam berapa kita sakit, kapan sembuhnya, bagaimana peredaran darah kita, apa yang terjadi pada jantung kita, mungkin itu memakan banyak dawat ya. Jadi cinta ya. Kalau dikit. Sementara yang kita tahu tentang diri kita sedikit sekali. Jadi pengetahuan Allah jauh lebih luas daripada kita sendiri yang mengetahui diri kita. Jadi Allah yang lebih tahu tentang kita. Jadi kita rasanya tidak mungkin untuk tidak taat kepada Allah. Rasanya tidak mungkin kalau kita disuruh oleh Allah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian semuanya yang telah menciptakan kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Dan ayat lain juga Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah. Semua apa yang ada pada kita, semua aksesoris kita, semua permainan yang ada pada kita ini, kita jadikan semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Sini Allah katakan bahwa ilmu kita tidak seberapa. Kita begitu kecil di mata Allah. Sadar kita bahwa kita tidak ada apa-apanya di mata Allah. Bahkan dunia ini pun di mata Allah hanya sebuah sayap nyamuk. Bapak Ibu sekalian, semoga ayat yang kita baca ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa kita adalah hamba Allah. Kita adalah, ini penekanan ayat berikutnya itu ada tekanan lagi bahwa kita hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang ayat ini, walaupun singkat tapi padat ya, yang menambah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekali lagi karena kami masih belajar, tentu ada hal-hal yang kurang pas, ada yang mungkin yang salah, tentu kami membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kembalikan kepada Bu Wi untuk membawa memandu acara selanjutnya. Silakan Bu Wi. Ya, baiklah. Alhamdulillah muntas ya Bu Amalia. Selamat Ya, Bu untuk Bu Wi. Amalia yang telah menguraikan gramatikal terjemah Al-Quran metode Al-Hasani surat Al-Kahfi ayat 109 dengan jelas, tenang menguraikannya sehingga para peserta yang mencatat bisa mengerti dengan baik tentunya, serta penjelasan dari Ustadz yang cukup jelas makna surat yang ini. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti acara tanya jawab atau diskusi.